Tidak diragukan lagi, generasi yang terbaik di dalam Islam adalah generasi awal kaum muslimin. Jika ada yang menyamai generasi awal kaum muslim dalam cara hidup, keberanian, kemandirian, dan kecepatan geraknya, mungkin kaum Turki adalah salah satu kandidat kuatnya. Sama seperti suku Arab non-urban pada umumnya, kaum Turki adalah penunggang kuda alami dan hidup di alam terbuka. Kesiagaan adalah nama tengah dari setiap laki-lakinya, dan cara hidupnya yang nomaden berkelompok telah menjadikan Turki sebagai suku dengan ketahanan hidup yang tinggi. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah melukiskan tentang karakteristik suku Badui Arab. Orang yang hidup menetap akan menjadi malas dan merasa nyaman. Mereka merasa nyaman dengan dinding yang mengelilingi mereka. Badui tidak memiliki pagar atau dinding. Mereka selalu menenteng senjata dimanapun dan mengamati dengan teliti kiri kanannya ketika berjalan. Mereka beristirahat sangat sedikit, yaitu ketika sedang di atas kuda. Mereka menyadari setiap gonggongan yang sayup terdengar dan setiap suara. Pertahanan adalah kualitas karakternya, dan keberanian adalah sifat alami mereka. Suku Turki berasal dari dataran luas yang membentang antara Laut Hitam sampai dataran tinggi Mongolia dan Cina Timur yang didominasi padang rumput dan stepa. Mereka hidup berpindah-pindah, penuh pergerakan, dan mengkultuskan serta menyembah roh-roh melalui perantaraan, yaitu para saman. Mereka hidup dengan cara menyerang kelompok tetangganya untuk mendapatkan rampasan perang atau daerah yang lebih subur. Oleh karenanya, Turki menjadi suatu suku yang mandiri, cepat, kuat, dan ahli dalam urusan perang, serta penyerbuan dengan kuda dan panahnya. Keadaan inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslim agar mereka jangan menjadi yang lebih dahulu memulai peperangan pada kaum Turki. Selain itu, lewat sabdanya, beliau juga mengisyaratkan bahwa kaum Turki akan menjadi bagian penting dalam perjuangan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut suatu daerah yang disebut dengan Al-Basrah. Di sampingnya terdapat sungai yang dinamakan Dajlah atau Sungai Tigris, dan ia memiliki banyak pohon kurma. Bani Qantura atau orang-orang Turki menempatinya, lalu terpecahlah mereka menjadi 3 golongan. Satu kelompok mengikuti asal mereka hingga mereka binasa. Satu kelompok lagi mengikuti hawa nafsunya hingga mereka menjadi kafir. Dan satu kelompok lainnya meninggalkan keluarga mereka, lalu mereka berperang. Orang-orang yang meninggal di antara mereka adalah para syuhada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dari mereka yang masih tersisa. Pada pertengahan abad ke-6, kaum Turki melakukan migrasi besar-besaran dari tanah asal mereka menuju wilayah barat, dikarenakan ada tekanan politik dari sepupu mereka kaum Mongol yang sedang melakukan invasi, dan juga kemarau panjang yang melanda negeri mereka. Di antara mereka, ada yang bermigrasi ke utara dan berpindah menjadi Kristen. Adapun suku Turki yang paling utama, yang paling besar, yaitu Bani Oghuz, mereka bermigrasi melewati wilayah Persia yang saat itu baru takluk di tangan kaum muslimin. Tercatat dalam sejarah bahwa Bani Oghuz adalah kabilah Turki pertama
yang menerima Islam pada masa Utsman bin Affan. Pasukan Turki yang kuat ini memainkan peranan penting dalam pembebasan Islam di Asia Tengah. Peranan kaum Turki dalam khilafah meningkat pada masa khilafah Abbasiyah ketika Khalifah Mu'tasim ingin mengurangi pengaruh pasukan Persia yang mulai menentangnya dan mengangkat kaum Turki sebagai pimpinan-pimpinan pasukannya serta mendirikan kota Samara sebagai basis pemerintahannya dengan kaum Turki mendominasi pasukannya. Bahkan peran kaum Turki menjadi lebih terasa tatkala Khilafah Abbasiyah mendapatkan tantangan dari kaum Syiah yang mendirikan Khilafah Tandingan Fatimiyah yang bersekutu dengan Bizantium. Untuk menstabilkan wilayahnya, Khalifah Al-Qaim bi Amrillah meminta pada kaum Turki untuk memadamkan setiap gejolak yang terjadi. Tughril Bey, salah satu bangsawan Bani Aghus, memimpin Kesultanan Seljuk atas perintah Khalifah, lalu meminta kaum Turki untuk menghancurkan perlawanan Bani Buwayhi yang beraliran Syiah pada tahun 1055 Masehi. Kemenangan ini menyelamatkan Khilafah Abbasiyah dari kehancuran akibat rongrongan kaum Syiah. Inilah awal dari peranan Kesultanan Seljuk di dalam Islam. Sepeninggal Tughril Bey, Sultan Saljuk berikutnya dijabat Muhammad yang bergelar Alp Arslan. Pada masanya, Kesultanan Saljuk semakin memantapkan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan khilafah. Kekuasaan Fatimiyah di Mesir, Aleppo, Yerusalem, dan Ramallah dipangkasnya. Sultan Alp Arslan juga mengerahkan pasukannya ke Georgia dan Armenia dan memancangkan panji Islam di tanah-tanah kekuasaan Bizantium. Hal ini membuat Kaisar Bizantium Romanus IV Diogenes murka. Ia segera mengumpulkan pasukan Bizantium dan pasukan gabungan Eropa yang berjumlah 200.000 untuk menghentikan gerakan Alp Arslan yang mempunyai pasukan hanya 20.000. Alp Arslan sebenarnya tidak ingin terlalu cepat berurusan dengan pasukan inti Bizantium. Karena itu, ia mengirimkan utusan damai. Usulan ini pun akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Romanus yang memang dari awal mengincar untuk menghancurkan pasukan kaum muslim. Kedua pasukan bertemu di Manzikert pada tanggal 26 Agustus tahun 1071. Setelah bersujud dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, peperangan dilaksanakan tepat setelah sholat Jumat sesuai nasihat para ulama. Atas pertolongan Allah, Alp Arslan berhasil memporak-porandakan pasukan Bizantium. Setengah pasukan Bizantium lari, sementara setengahnya menemui ajal di pedang atau tombak kaum muslim. Kaisar Romanus sendiri ditahan dan diserahkan kepada Alp Arslan. Setelah menemui Kaisar Romanus yang berada dalam tawanan, Sultan Alp Arslan bertanya kepadanya, "Menurutmu, apa yang kamu lakukan bila aku yang menjadi tawananmu?" Romanus menjawab, "Mungkin aku akan membunuhmu atau menggiringmu dengan kehinaan di jalan-jalan Konstantinopel. Hukumanku lebih berat daripada itu. Engkau kumaafkan dan kubiarkan pergi," kata Sultan. Kaisar lalu berdiri dan memberi minum kepada Sultan sebagai tanda penghormatannya. Setelah itu, dia mencium tanah di depan Sultan dan juga tanah yang menghadap ke arah Khalifah di Baghdad sebagai tanda ketundukan. Setelah itu, Sultan Alp Arslan memperlakukannya dengan baik.
memberinya bekal perjalanan, dan bahkan memerintahkan tentaranya untuk mengantar Kaisar Romanus hingga ke Konstantinopel. Ibnu Katsir menerangkan bahwa tentara yang mengantarkannya membawa panji yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kekalahan ini adalah bencana besar dan kehancuran besar bagi Bizantium. Jalan menuju Konstantinopel lewat Anatolia telah terbuka lebar, dan Bani Saljuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hanya 20 tahun dari pertempuran Manzikert, Bani Saljuk telah menguasai sebagian besar Anatolia. Bahkan sekitar tahun 1220 Masehi, para penulis barat telah menyebut Anatolia sebagai Turkia. Manzikert tidak lagi dapat dikembalikan, dan Konstantinopel telah kehilangan Anatolia, wilayah subur dan paling berharga dalam brankasnya, serta penyuplai sumber daya manusia yang paling bisa diandalkan. Tak dapat dipungkiri, kemunculan orang-orang Turki Muslimlah yang membangkitkan kembali semangat jihad pada tubuh kaum muslimin. Setelah sekian lama, Khilafah Abbasiyah mengalami stagnasi akibat ditinggalkannya jihad sebagai metode penyebaran Islam. Kaum Turki menyuntikkan darah segar pada kaum muslimin, sehingga masa-masa akhir Abbasiyah kembali dijuluki sebagai Asr al-Futuhat atau masa pembebasan.